Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahyi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi badil yasar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Ananda Solihat kelas 8, bertemu lagi dengan Ustazah Herla pada mata pelajaran IPS pertemuan keempat. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia pada abad kelima adalah Sriwijaya. Nah, kemudian setelah kemerdekaan Indonesia, salah satu tonggak penting ekonomi maritim Indonesia terjadi pada tahun 1957. Saat itu dideklarasikan Deklarasi Wawasan Nusantara atau yang dinamakan dengan Deklarasi Juanda. Pengembangan ekonomi maritim Indonesia ini tidak dapat kita lepaskan dari sejarah runtutan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi pada pengembangan ekonomi masa lalu sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Kemudian, apa yang dinamakan dengan ekonomi maritim? Maritim ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Tentunya ekonomi maritim ini memiliki perbedaan dengan ekonomi kelautan. Kalau ekonomi kelautan itu hanya bergerak pada pesisir pantai perekonomiannya dan juga di laut dan hanya menggunakan sumber daya lingkungan sekitar. Untuk mendukung perkembangan perdagangan di Indonesia perlu dikembangkan sektor yang potensial untuk mendukung perdagangan seperti ekonomi maritim dan agrikultur yang akan kita bahas atau yang sedang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, perdagangan ini yang dimaksud adalah perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara yang sudah lebih dulu kita bahas pada pekan sebelumnya. Faktor penyebab keanekaragaman hayati laut yang mendorong pengembangan ekonomi maritim Indonesia ini yang pertama adalah Indonesia terletak di garis khatulistiwa dan yang kedua Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dan Indonesia ini memiliki banyak gunung, baik di darat maupun di dasar laut. Indonesia memiliki wilayah geologis tertentu yang sangat strategis, yaitu Indonesia berada pada persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini yang menyebabkan keanekaragaman hayati dimiliki Indonesia sangat kaya. Kemudian potensi ekonomi maritim Indonesia ini kurang lebih ada di 3 sektor yang terbesar. Yang pertama adalah di sektor pelayaran, di sektor perikanan, kemudian di sektor wisata bahari. Nah, potensi ekonomi Indonesia yang lainnya juga ada di energi terbarukan, kemudian transportasi laut, kemudian minyak bumi dan gas lepas pantai, kemudian juga industri dan jasa maritim. Dari sini kita bisa melihat kebijakan pengembangan ekonomi maritim yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengusaha-pengusaha pada bidang ini. Yang pertama adalah pembangunan sekolah pelayaran dan perkapalan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam sektor ekonomi maritim. Kemudian upaya kedua untuk mengembangkan ekonomi maritim Indonesia adalah memberikan pelatihan kepada nelayan, peternak ikan, dan para pelaku sektor ekonomi maritim. Sini sudah kita dapat lihat gambarnya, yaitu diklat pemberdayaan masyarakat ya. Kapal kara layar motor ya. Jadi ini merupakan pelatihan bagi orang-orang yang bergerak pada sektor maritim ini.
Kemudian, kebijakan pengembangan ekonomi maritim yang ketiga adalah melakukan patroli laut untuk mencegah masuknya dan beroperasinya kapal-kapal pencuri ikan. Contohnya seperti Menteri Laut kita yang terdahulu yaitu Ibu Susi ya, menenggelamkan kapal-kapal asing yang masuk dan mencuri ikan di perairan Indonesia. Kemudian kita beralih ke agrikultur. Agrikultur ini adalah pengelolaan tumbuhan ya dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Perbedaan antara agrikultur dengan non-agrikultur terletak pada nilai gunanya. Nilai guna agrikultur adalah pemanfaatan yang dilakukan manusia yang digunakan untuk atau dihasilkan hasilnya ini untuk bahan pangan ya. Pengelolaan tumbuhan dan ternak untuk menghasilkan bahan pangan. Kalau non-agrikultur ini pemanfaatan atau pengelolaan dari sumber daya hayati yang digunakan untuk non-pangan. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pembangunan ekonomi ini difokuskan juga pada pemenuhan kebutuhan pangan karena kebutuhan pangan ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang seluruh dunia ya. Kemudian Badan Pusat Statistik membagi pertanian atas subsektor tanaman pangan, yang kedua adalah hortikultura, yang ketiga adalah perkebunan, yang keempat peternakan, kemudian perikanan, yang terakhir adalah kehutanan. Ini merupakan pembagian agrikultur dalam subsektor tanaman ya. Nah, kemudian anak-anakku yang solihah, contoh-contoh dari kegiatan agrikultur. Contoh-contoh dari kegiatan agrikultur ini adalah budidaya tanaman atau bercocok tanam, sayur mayur, beras, kemudian buah-buahan. Nah, kemudian pembesaran hewan ternak yang digunakan nanti kalau sudah besar ternaknya bisa dikonsumsi atau dijadikan lauk atau bahan pangan. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim. Contohnya pada pembuatan keju, pada pembuatan tahu ya. Kemudian sekarang contoh dari non-agrikultural. Kalau non-agrikultural ini poinnya adalah tidak bisa dimakan ya, tidak bisa dimakan baik oleh manusia maupun oleh hewan ternak. Contohnya apa? Papan, kursi, kayu. Contohnya lagi minyak zaitun ya. Jadi itu merupakan produk-produk non-pangan atau non-agrikultural. Baik, penjelasan Ustazah sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.